Kisah pembunuh sadis memang seringkali mengejutkan publik dan tak heran membuat bulu kuduk kita merinding. Bagaimana jadinya jika sang pembunuh sadis itu suka menghisap darah dan memakan daging korbannya, layaknya seorang Dracula? Hal ini benar-benar terjadi di Amerika Serikat. Seorang pria bernama Albert Peace yang terobsesi dengan hubungan seksual sadis masokis tega menghabisi para korbannya dan menghisap darah mereka, bahkan memakan dagingnya juga. Ia juga dijuluki sebagai The Gray Man. Jadi bagaimanakah cerita selengkapnya? Mari kita bahas di Gua Ceritain. Halo guys, gimana kabarnya? Masih pada sehat lah ya? Semoga semuanya diberi kesehatan dan rezeki yang banyak, amin gitu ya. Balik lagi sama gua Guntur di channel Guntur Subagja. Dan di konten kali ini gua bakal bawain konten gua ceritain lagi. Dan di konten kali ini gua akan nyeritain seorang serial killer gitu yang bernama Albert Peace. Tapi sebelumnya, ada baiknya lu subscribe dulu channel gua. Follow juga semua sosial media gua kalau lu mau tentunya, dan sebarin juga video gua kalau dirasa menghibur dan bermanfaat gitu ya. Like juga video gua tentunya. Oke, gak usah kelamaan, kita lanjutin aja ceritanya. Albert Peace lahir pada 19 Mei 1870 di Washington DC, Amerika Serikat. Ia merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Albert sendiri tumbuh dalam keluarga yang hampir semua anggota keluarganya itu memiliki riwayat penyakit kejiwaan gitu ya. Nah, sang ibu Albert Peace ini sendiri, dia itu punya penyakit kejiwaan yang membuat dia sering berhalusinasi gitu. Nah, sementara dua orang kakaknya sendiri udah sering masuk rumah sakit karena gangguan mental gitu. Jadi satu keluarga nggak sehat sebenarnya. Nah, di suatu ketika ayahnya Albert Peace ini meninggal, dan akhirnya si ibu Albert Peace ini memasukkan si Albert Peace ini ke dalam panti asuhan gitu ya, karena si ibunya sendiri udah keteter secara finansial gitu dan memilih memasukkan si Albert ini ke dalam panti asuhan gitu, yang mengakibatkan si Albert ini sering mengalami kekerasan gitu yang ada di dalam panti asuhan. Dia sering mengalami kekerasan sama penyiksaan gitu di dalam panti asuhannya. Nah, tapi anehnya si Albert ini malah seneng gitu disiksa, dikerasin sama entah itu sama pengurusnya atau sama sesama penghuni pantinya gitu. Dia tuh malah menikmati penyiksaan itu gitu. Terus pada tahun 1880 setelah sang ibu mendapat pekerjaan yang layak gitu ya, udah bisa hidup layak, si Albert ini kembali diambil gitu dari rumah panti asuhan tersebut gitu. Dan akhirnya si Albert ini tinggal bareng lagi sama ibunya gitu. Nah, terus selama masa remajanya ini, si Albert Peace itu tumbuh sebagai penyuka sesama jenis. Jadi dia tuh ya lagi bete aja gitu. Si Albert ini tuh suka banget ngelihat laki-laki telanjang gitu. Ditambah lagi si Albert ini juga sering mengikuti beberapa klub aneh gitu, seperti klub pecinta seks sadis masokis gitu. Terus yang suka minum urin, yang suka makan kotoran manusia, yang kayak gitulah. Yaitu kayaknya sih bagian dari BDSM gitu ya. Nah, terus hal itu tuh ngebuat si ibunya Albert Peace ini khawatir gitu, dan akhirnya membuat si ibunya itu menikahkan paksa si Albert ini dengan seorang perempuan yang bernama Anne Mary. Nah, dari hasil pernikahan itu akhirnya si Albert itu punya 6 anak gitu. Tapi walaupun udah punya 6 anak gitu ya, udah menikah sama perempuan gitu, nggak ngebuat si Albert ini puas dengan hasratnya dia gitu. Ya iyalah, dia kan aslinya kan lagi bete gitu ya. Ya walaupun dia bisa nikah sama cewek dan punya 6 anak, hasrat dia itu nggak tersalurkan gitu ya. Nah, terus kemudian si Albert ini mulai ngelakuin ya penghilangan nyawa yang sadis gitu ya. Kebanyakan korbannya itu malah laki-laki, bahkan anak-anak gitu. Korban pertamanya si Albert itu remaja yang bernama Thomas Whedon gitu, yang berusia 19 tahun.
Nah, jadi ceritanya si Albert ini ngebawa si Thomas ke sebuah gudang tua, terus maksa si Thomas untuk ngelakuin hubungan seksual sadis masokis di sana. Nah, gilanya lagi si Albert ini motong kelaminnya si Thomas hingga jadi 2 bagian. Anjir, ngilu banget ya. Anjir, ngebayanginnya gua kejepit resleting aja ngilu anjir, apalagi sampai dipotong jadi 2 gitu. Nah, nggak sampai di situ, si Albert ini tuh nyiramin cairan asam gitu ke tubuhnya si Thomas. Terus abis gitu udah ditinggalin aja gitu, nggak diapa-apain. Kan gila anjir, udah nggak ada perasaannya sama sekali gitu, udah tinggalin aja gitu geletak. Nah, terus singkat cerita pada tahun 1917 si Albert ini ditinggal sama istrinya yang memutuskan untuk menikah dengan pria lain gitu ya, karena ya si Albertnya itu udah aneh anjir. Si Albert ini ditinggalin sama 6 anaknya gitu. Setelah ditinggalin istrinya itu kayaknya dia merasa bebas aja gitu. Jadi dia tuh di rumah sering ngebungkus dirinya pakai karpet gitu, terus menusukkan jarum ke selangkangan anjir, sama perutnya gitu kan. Nikmatnya di mana coba? Ya gue sih nggak bisa ngejudge ya, mungkin itu kenikmatan orang beda-beda gitu ya. Nah, bahkan si Albert ini sering banget nyuruh anak-anaknya mukulin bokongnya sendiri gitu. Bukan bokong anak-anaknya, jadi bokong si Albert tuh minta dipukulin sama anak-anaknya gitu. Anehnya lagi, ini bener-bener aneh. Jadi si Albert ini sering ngidangin gitu ya, nyiapin makanan daging mentah gitu buat dia sama anak-anaknya untuk makan malam. Udah gimana ya, udah setengah nggak waras anjir kalau kayak gitu mah, kalau kata gua mah. Nah, lama-lama si Albert ini makin lepas kendali gitu. Akhirnya dia tuh mulai ngebunuh beberapa anak kecil yang kebanyakan berasal dari ras kulit hitam gitu, karena emang di tahun segitulah perbudakan itu kayaknya masih ada deh, perbudakan ras hitam itu. Jadi menurut dia tuh kalau misalnya dia menghilangkan nyawa anak-anak ras kulit hitam itu nggak bakalan ada yang sedih gitu menurut dia ya. Sampai-sampai si Albert ini tuh ngebayar orang buat nyulik anak-anak ras kulit hitam, terus buat disiksa gitu, buat disiksa sama buat dimutilisasi gitu, buat dipotong-potong gitu kan. Anjir, udah psycho banget anjir. Terus apa sih yang ngebuat dia sampai kejam kayak gitu selain ya petis dia mungkin ya, atau buat kesenangan dia. Tapi alibi dia tuh, dia bilang dia dapat bisikan dari Tuhan gitu yang memerintahkan untuk nyiksa sama buat menghilangkan nyawa anak kecil lebih banyak lagi gitu kan. Itu nggak mungkin bisikan Tuhan, yang ada bisikan setan anjir yang kayak gitu mah. Salah seorang korbannya yang bernama Francis McDonnell yang merupakan anak berusia 8 tahun gitu ya, ditemukan dalam keadaan tergantung di sebuah hutan dekat rumahnya dengan kondisi alat kelamin dan kaki anak itu sudah dalam keadaan hancur, sudah robek aja, udah hancur aja gitu, udah nggak berbentuk. Pembunuhan yang paling sadis yang pernah dilakuin si Albert ini dilakuin kepada seorang anak yang berusia 4 tahun bernama Billy Kepney. Anjir, 4 tahun. Tega bener ya sama anak 4 tahun. Jadi ceritanya tuh si Albert itu ngebawa si Billy ke sebuah rumah kosong di daerah Ricker Ave. Nah, kemudian melepaskan semua bajunya, mengikat tangan dan kakinya, lalu menyumpal mulutnya dengan selembar lap kotor gitu. Terus si Billy ini dicambuki gitu dari belakang dengan menggunakan ikat pinggang hingga berdarah-darah. Si Albert juga motong telinga, hidung, terus nyayat-nyayat wajahnya si Billy dari kuping kanan hingga ke kuping kiri. Ia juga mencukil bola matanya, dan yang lebih sadis lagi, si Albert ini menghisap darah si Billy yang keluar dari tubuhnya gitu. Kan ini udah aneh anjir. Udah mah psikopat, lagi bete, kejam anjir. Setelah si Billy ini tewas, kemudian si Albert ini memotong-motong tubuh si Billy dan memasukkannya ke dalam karung berisikan batu-batuan, lalu membuangnya di sebuah kolam berlumpur di kawasan North Beach supaya nggak ketahuan gitu. Terus si Albert ini juga ngebawa beberapa potong tubuhnya si Billy untuk dimasaknya di rumah. Anjir, ini kanibal juga nih orang. Tapi ya serapih-rapihnya orang ngelakuin kesalahan gitu ya, terus menghilangkan barang bukti gitu,
seperti kata pepatah gitu ya, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya kena tembak juga gitu ya. Akhirnya si Albert ini berhasil ditangkap dan terus menjalani persidangan gitu ya. Kemudian si Albert ini diadililah dan didakwa dengan beberapa dugaan kasus pembunuhan gitu ya. Beberapa ahli menyatakan bahwa Albert mengalami kelainan peti seksual, seperti dirinya yang menyukai penyiksaan, mutilasi gitu ya, bahkan pembunuhan untuk memuaskan hasrat seksualnya. Nah, tapi dari hasil tes kejiwaan gitu, dari pemeriksaan dokter, si Albert ini dinyatakan waras, nggak ada gangguan jiwa sama sekali. Yang terjadi cuman si Albert ini emang penyimpangan peti seksual aja gitu, yang memang bisa dialami sama orang yang waras. Dia ngelakuinnya cuman buat kepuasan, bukan karena sakit jiwa. Nah, salah seorang anak Albert juga memberi keterangan yang mengejutkan, bahwa ternyata ayahnya itu sering banget ngajarin anak-anaknya nih ngelakuin apa yang dia lakuin gitu. Jadi dia tuh ngajarin ke anak-anaknya buat ngelakuin seks sadis masokis gitu ya. Ya intinya dia tuh pengen nularin petis dia ke anak-anaknya. Kan udah mah sadis, dia pengen ngerusak masa depan anaknya sendiri. Kan walaupun dibilang waras, kalau kata gue udah gak waras nih orang. Nah, setelah ditangkap, akhirnya si Albert ini menjalani persidangan yang memakan waktu sampai 10 hari lamanya gitu. Albert ini dinyatakan waras dan bersalah hingga dijatuhi hukuman mati dengan kursi listrik yang dilaksanakan pada 16 Januari 1936. Dan ya, itulah kisah dari Albert Peace, sang The Gray Man. Oke guys, segini dulu kali ya konten gue ceritain kali ini. Semoga menghibur, semoga menambah wawasan kalian, dan semoga nggak ada yang ngelakuin apa yang dilakuin si Albert ini. Anjir lah, kejem banget ya. Oke, segitu aja konten gue kali ini. Jangan lupa subscribe semua channel gue, follow semua sosial media gue, dan tonton video-video gue yang lainnya. Lu lihat di playlist aja, ada playlist gue nonton video lucu, ada gue ceritain, dan banyak lagi lah video dari yang penting sampai nggak penting anjir. Gua Guntur pamit, jangan lupa makan biar nggak lemes, dan jangan lupa napas biar nggak mati. Oke, see you on the next video, bye bye.